Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Ustazah hadir kembali pada hari Jumat pukul 12 ini untuk memberikan sedikit manfaat daripada hasil tadabbur Ustazah terhadap kisah yang Allah paparkan dalam Al-Quran. Sebelumnya Ustazah minta maaf, suara Ustazah boleh didengar dengan baik di sana? Suara oke? Insya Allah, tadabbur kita pada hari ini adalah tentang kisah, dan tujuan daripada tadabbur kisah ini adalah untuk mengobati hati yang sakit, seperti mana yang saya pernah jelaskan dan kemukakan dalam kelas-kelas saya yang lain. Ketika Allah menciptakan kita dengan dipenuhi syahwat, dengan adanya dorongan nafsu maupun hawa dan bisikan syaitan, sungguh apabila mereka itu kita follow, maka akan menciptakan penyakit dalam dada kita. Lalu bagaimana cara kita mengobatinya? Tentu tak lain tak bukan adalah kita pergi ke Al-Quran. Al-Quran sebagai obat penawar hati kita yang sakit, sama ada hati pada level yang pertama yaitu sodru, ataupun hati level yang kedua qalbu, ataupun hati level yang ketiga fuadu. Ya. Kisah yang akan kita tadabbur di sini adalah kisah tentang iblis yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Masih dalam surah Al-Kahfi, insya Allah kita akan bincangkan ya kisah dalam surah Al-Kahfi. Ketika surah Al-Kahfi itu dipenuhi oleh kisah-kisah seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik dua kebun, kisah Musa dan Khidir, kisah Zulkarnain, maka sesungguhnya pada pertengahan daripada kisah-kisah itu ada benang merah yang perlu kita hurai. Benang merah itu Allah tunjukkan secara singkat, yaitu tentang kisah iblis yang terkutuk. Bukan iblis yang bijak, iblis yang terkutuk. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adun bi'sa lidzalimina badala. Dan ingatlah ketika kami Allah berkata kepada para malaikat, bersujudlah kalian semua terhadap Adam, maka mereka bersegera sujud kecuali iblis. Lalu siapakah iblis itu? Kana minal jin, bangsa jin, ya, yang fafasaqa an amri rabbi, yang keluar daripada mentaati Allah. Iblis itu daripada bangsa jin yang mengingkari perintah Allah, fasik. Ma makna al-fasiq? Al-fasiq bimakna al-khuruj anit ta'ah, awil khuruj anid din, yang keluar daripada agama, yang keluar dari ketundukan, yang keluar dari ketaatan. Itulah iblis. Lalu Allah memperingatkan kepada kita para pembaca Al-Quran sekalian, afatattakhidunahu, kau nak ambil dia ke? Wa dhurriyyatahu, dan anak cucunya ke?
awliya'a sebagai pelindung. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, selain daripada aku sebagai pelindung, kata Allah. Kau nak ambil iblis sebagai pelindung ke aku sebagai pelindung? Bukankah aku dah jelaskan, kata Allah, iblis itu musuh, adu. Maka amat buruk kiranya orang-orang zalim yang menjadikan iblis sebagai gantinya Allah dalam meminta perlindungan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa Al-Quran itu apabila kita tadabbur, kita renungkan, kita fikirkan, ia menjelaskan pada 3 perkara besar. Perkara pertama adalah memperkenalkan kepada kita siapakah Allah. Yang kedua, memperkenalkan juga kepada kita jalan menuju Allah. Dan yang ketiga, memperkenalkan kepada kita kemuliaan yang akan dicapai orang yang berjalan di atas jalan menuju Allah. Demikian juga sebaliknya, Quran juga akan menjelaskan lawannya Allah ialah syaitan. Maka Quran menjelaskan siapakah syaitan dan apakah jalan menuju syaitan dan apakah kehinaan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang mengikuti jalan syaitan. Baik. Yang menarik dalam kisah ini untuk kita kongsikan sebagai ubat bagi saudara kita yang sakit adalah Allah mengatakan tentang iblis itu fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu keluar daripada mentaati Allah, fasik. Keluar daripada perintah Allah. Muncul satu persoalan dalam hati kita karena hati adalah alat untuk berfikir, ya. Ketika data-data pembacaan telah disampaikan oleh akal zahir kita, hati mulai berfikir, apa perintah Tuhan nih yang diingkari oleh iblis? Perintah itu dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman kepada iblis, ma mana'ak. Apa yang menghalang engkau? Alla tasjud. Sehingga engkau tak mau bersujud atas perintahku. Idh amartuk. Ketika aku perintahkan kamu. Jawab iblis, Qala ana khair. Aku ni lebih baik minhu daripada Adam yang engkau perintahkan aku untuk bersujud kepadanya. Baiknya aku adalah khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Ada satu kesilapan dalam diri kita yang selama ini mempercayai perkataan iblis bahwa iblis itu lebih baik daripada Adam. Saya dulu juga termasuk orang yang seperti itu. Saya menganggap bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Tapi pandangan ini tidak berlaku pada seorang ahli tafsir yang bernama Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari mengatakan, sungguh perkataan iblis ini tidaklah tepat dan tidak benar. Yang mengatakan api itu lebih baik daripada tanah. Mengapa? Karena sifat api itu adalah bergejolak. Tidak stabil. Tidak menunjukkan ketenangan. Tidak ada kehidupan di situ. Akan tetapi tanah memiliki sifat yang tenang, yang stabil. Di situ saya mulai berpikir tidak mungkin Allah menjadikan Adam sebagai khalifah
yang dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, lalu merintahkan malaikat untuk bersujud sampai malaikat mengeluarkan argumen, dan argumen malaikat sendiri yang dipatahkan oleh Allah. Takkan Adam tidak lebih baik daripada iblis? Di sini kita akan mencoba untuk merenung, mentadabbur, sekaligus mentafakkur apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang Adam yang diciptakan dari tanah dan tentang iblis yang diciptakan dari api. Kita tidak mungkin untuk menghayalkan api, kita tidak mungkin untuk menghayalkan tanah kalau kedua-dua material itu tak pernah kita lihat, tak pernah kita perhatikan, maka hilanglah imajinasi itu. Fakta menunjukkan bahwa Adam memang diciptakan dari tanah dan iblis daripada api. Namun kita coba tengok dari segi penciptaan. Oke, saya teruskan lagi. Jadi tidak mungkin ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, lalu Adam dikatakan tidak lebih baik daripada iblis. Jangankan Adam dengan iblis, Adam dengan malaikat saja Allah masih mempertahankan Adam untuk diciptakan. Padahal malaikat itu adalah sebaik-baik, dikatakan sebagai makhluk yang taat. Karena itu, apabila kita merenung dengan baik tentang masalah penciptaan Adam, tentang masalah penciptaan iblis, sungguh pada kisah ini ada pelajaran. Sungguh pada kisah ini ada ibrah yang boleh kita jadikan sebagai solusi atas penyakit-penyakit yang mendera kita selama ini. Penyakit merasa lebih, penyakit merasa bangga, ada kesombongan, nak tunjuk-tunjuk apa yang ada di sebalik diri kita. Oke, kita akan kembali kepada kisah Adam, yaitu yang diciptakan oleh Allah daripada tanah. Tanah ini apabila kita perhatikan, ia memiliki unsur kehidupan. Di mana ketika hujan dicurahkan oleh Allah, objek pertama yang akan merespon adalah tanah-tanah. Kemudian dari tanah itulah benih-benih yang tersimpan di dalamnya akan keluar dan tumbuh untuk memberikan makanan-makanan kepada manusia ketika itu. Sama ada dalam bentuk biji, ataupun sayur-sayuran, ataupun buah-buahan, ataupun pokok-pokok yang rindang. Kita coba lihat tentang tanah, ya. Tanah itu bila kita tengok sifatnya tenang. Satu, tenang. Dan tenangnya tanah itu apabila Allah sudah meletakkan gunung ganang sebagai pasaknya. Jadi tanah atau bumi itu bersifat tenang, stable, tidak bergejolak. Tentu hal ini apabila kita buat perbandingan tentu berbeza kan dengan api. Api tidak tenang, sifatnya bergejolak. Yang kedua, tanah itu sifatnya adalah sejuk. Tanah itu sifatnya adalah sejuk. Kita bukan cakap pasir. Kita bukan cakap padang pasir. Kita cakap tanah, tin. Dia sejuk. Bahkan puan-puan dan tuan-tuan kalau berpikir, ketika manusia nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai bahan api neraka, seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, kita boleh bayangkan berapa lama api neraka itu akan mengubah unsur tanah itu menjadi api. Ada tak manusia ketika dibakar oleh api, bahagian-bahagian dalam dirinya itu mengandungi cukup memakan kadar api yang begitu besar dan mungkin perlu ribuan tahun untuk menjadikan jasad manusia itu sebagai api neraka. Karena bahan neraka itu, api yang bergejolak itu daripada manusia juga. Manusia siapa? Manusia yang tidak mau menggunakan akalnya.
Qalbunya untuk berpikir, matanya untuk menyaksikan, telinganya untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi itu sifat tanah. Dia sejuk dan tidak panas. So, tidak malukah kita seandainya kita tahu sifat tanah itu adalah sejuk, tapi perangai kita panas baran? Tidakkah kita malu kalau sifat tanah itu adalah ada unsur kehidupan, tetapi hati kita mati, tidak ada kehidupan. Tidak ada tanam-tanaman yang kita keluarkan dari kalbu kita. Sifat tanah lagi seterusnya adalah ia merendah. Diinjak-injak pun dia tak berkata-kata. Diludahi pun ia tidak membalas. Selalu dikatakan tempat yang rendah. Menjadi pijakan kaki manusia. Itu tanah. Sifatnya rendah. Lalu tidakkah kita malu apabila kita melihat sifat atau unsur dalam diri kita adalah rendah, lalu kita meninggi di hadapan Allah? Oke. Sifat tanah itu juga memberikan manfaat. Karena dia ada unsur kehidupan tadi itu. Dia boleh mengeluarkan tanam-tanaman, boleh mengeluarkan buah-buahan, boleh mengeluarkan dedaunan yang rimbun, pokok-pokok, semak belukar. Yang di situ makhluk yang lain tumpang, belalang, kupu-kupu, semua ada di atas tanah dan tidak ada di atas api. Lalu tidakkah kita malu kalau hidup kita hanya menyusahkan orang? Tidak memberikan manfaat. Baik. Tanah sifatnya merendah. Tanah ada unsur kehidupan. Tanah sifatnya adalah sejuk. Tanah di situ ada manfaat. Jadi tidak saja Allah menciptakan manusia, memilih manusia dengan bahan tanah dan memilih iblis dengan bahan api. Bukan karena takdir Allah yang memihak pada Adam. Bukan takdir Allah yang menyebelahi iblis. Bukan. Allah sudah tahu sebelum menciptakan makhluknya. Dan setiap makhluknya tak kisah jin atau manusia yang berkategori as-saqalain, dua-duanya dibagi oleh Allah akal untuk memilih. Jadi Allah tak pernah menyesatkan. Jadi perkataan iblis yang mengatakan, wahai Tuhan, disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku sehingga aku sesat, itu perkataan silap. Jangan kita ikuti perkataan iblis. Sama ketika iblis mengatakan, duhai Tuhan, disebabkan karena engkau menciptakan aku dari api, tak masuk akal aku nak bersujud di hadapan Adam yang engkau ciptakan dari tanah. Itu perkataan yang silap juga. Masya Allah. Kalau misalnya dalam sodru kita ada penyakit yang paling besar yang membuat kita tak layak masuk surga adalah al-kibru. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi kibrun walau kana min mithqali dzarrah. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada penyakit kibrun, sombong, lalu dia mengiyakan dan lalu ia meyakini perkara itu dalam dirinya. Melainkan dia tak layak untuk masuk ke dalam surga. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, tentang surah terkait ampunan Allah, tentang Allah itu Al-Ghafir yang maha pengampun. Pada ayat yang ke-56 Allah menyebutkan satu penyakit yang mengidap dalam sadru manusia, yaitu kibrun. In fi sudurihim illa kibrun. Lalu kita bertanya, terapinya Ustaz, apa obat penawarnya untuk supaya kita tak sombong? Itu tadi, kita bertadabbur, kita merenung tentang kejadian kita. Kita merenung supaya kita mendapatkan ibrah. Ya. Kata Al-Imam Ibn Uyainah, sungguh Al-Quran itu laksana gudang harta benda. Gudang itu store. Jika kamu memasuki gudang itu, maka pastikan kamu jangan keluar sebelum kamu tahu apa yang ada dalam gudang itu. Sama ketika kita mentadabbur Al-Quran, sama ketika kita membaca Al-Quran, jangan keluar dari bacaan itu selagi kita belum tahu dalam gudang Quran itu apa ibrah yang boleh kita petik.
sebagai obat atas penyakit dalam sodru kita. Karena Quran diturunkan untuk mengobati sodru kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat yang ke-49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran itu tempatnya dalam sodru orang-orang yang diberi Allah ilmu. Ilmu dari mana? Daripada Al-Quran. Ya, dalam buku ini, nanti saya ulas sedikit buku ini. Itu saya nukil pandangan-pandangan para alim ulama tentang Al-Quran. Bukan cuma itu. Kenapa kita perlu merujuk Al-Quran ketika kita ada penyakit dalam sodru kita? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh Al-Quran itu adalah gudang. Dikatakan gudang ilmu pengetahuan itu artinya Quran itu hendaklah ditadabbur, direnungkan, difikirkan karena di dalamnya itu terkandung ilmu-ilmu orang terdahulu dan ilmu-ilmu orang terkemudian. Bahkan Al-Imam Ibnu Ashur dalam buku ini juga, buku Tadabbur Kisah, nanti saya akan ulas ya, mengatakan dalam Quran itu ada namanya ilmun, pengetahuan, ada namanya ibrun, pelajaran, ada namanya uswatun, teladan. Jadi tak heran Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang bertajuk Tibb Qulub, klinik hati, bagaimana cara mengobati penyakit dalam hati itu, beliau mengatakan tidak lain tidak bukan hendaklah seseorang itu kembali pada Al-Quran. Penyakit emosi, penyakit jiwa, penyakit mental, semuanya hendaklah kembali pada Al-Quran. Mengapa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, sungguh dalam Al-Quran itu terkandung kata-kata hikmah, terkandung nasihat yang bijaksana, terkandung namanya Al-Amsal, perumpamaan yang hidup, terkandung juga kisah yang menjadi teladan. Para imam itu memiliki pandangan yang saling berhubung. Bahkan Imam Abu Thayyib Al-Makki, penulis buku yang terkenal Qutul Qulub, makanan atau nutrisi kalbu. Pernah kita bincang tentang nutrisi kalbu, sudah kan? Beliau mengatakan dan beliau menukil daripada syekh yang memiliki banyak murid-murid yang bergelar ulama. Apa kata syekhnya Abu Thayyib Al-Makki? Dalam buku ini juga disebutkan bahwa sungguh pada satu ayat Quran itu hampir memiliki ibrah, kalau kisah ya, 60.000 pengajaran. Satu ayat apa yang difahami manusia tidak lebih ibrah yang terkandung di dalam ayat itu. Artinya kita boleh mengurai 1, 2, 3 biji, 1, 2, 3 buah ibrah begitu. Tetapi pada hakikatnya satu ayat saja boleh memiliki sampai 60.000 pemahaman. So apa yang difahami manusia itu lebih sedikit daripada yang tidak difahami. Karena itu Al-Imam ya yang bernama Ibnu Abdul Barr ya menyebutkan ya dalam satu kitabnya yang bertajuk ya Tadabbur Al-Qasas Al-Qur'ani, menyebutkan hanya 10 kisah, tapi 10 kisah ini sangat faktual dengan kehidupan kita. 10 kisah, dalam kisah itu kadang-kadang dihuraikan sampai 50, 60, 70 pemahaman atau ibrah di sebalik kisah. Jadi 10 kisah saja beliau boleh mengeluarkan hampir 476 ibrah. 10 kisah. Dan 10 kisah itu akhirnya pihak penerbitan ini mengambil 80 rujukan tafsir-tafsir terdahulu dan kontemporer untuk mengukuhkan pandangan Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Jadi kalau ustazah misalnya sudah membuat kelas insya Allah nanti ya, Al-Amsal fil Quran dan juga Al-Qasam fil Quran, ada satu bagi satu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang belum kita masukkan, yaitu Al-Qasas fil Quran.
kisah-kisah dalam Al-Quran untuk kita renungkan, untuk kemudian kita nisbahkan dalam diri kita agar terlahir namanya amalan qalbu, rasa malu apabila kita melihat keadaan-keadaan kisah itu dinisbahkan dengan keadaan-keadaan diri kita hari ini. So itu sebetulnya obat penyembuh hati yang sakit. Baik. Dan surah Al-Kahfi adalah yang kita bincangkan hari ini kan tafsir tadabbur yang ayat ke-50 itu membicarakan tentang punca kesombongan. Kenapa orang ketika diberikan kekuasaan, diberikan pengetahuan, diberikan kekayaan, diberikan ketaatan beragama menjadi sombong? Karena kunci atau benang merah dalam surah ini belum ditadabbur dengan baik. Apakah benang merahnya itu? Ayat yang ke-50 yang saya bacakan tadi itu. Puncanya adalah terkena bisikan iblis, yang pada diri iblis itu ada kesombongan. Maka ketika Allah memberikan kita kelebihan, ada hembusan daripada iblis agar kita merasa sombong dengan kelebihan yang kita miliki, seperti mana iblis merasa sombong dengan kelebihan yang dia miliki, tetapi dia menyangka itu lebih, padahal bukan kelebihan pun. Yang payah adalah kita itu tak punya kelebihan tapi sombong, seperti iblis. Karena tanah dengan api tadi, menurut pandangan Al-Imam At-Tabari, itu ternyata lebih baik tanah. So itu ilusi iblis yang merasa dia lebih. Kan dalam hadis Nabi, orang kaya, yang kaya betul lalu sombong dimurkai Allah. Tetapi orang dibenci Allah. Tetapi orang yang tidak kaya langsung tidak ada motif kekayaan, tapi sombong, itu lebih dibenci dan dimurkai oleh Allah. Demikianlah iblis. Karena itu ketika kita betul-betul ada kelebihan, kita dibuat oleh iblis untuk sombong. Tak punya kelebihan pun tetap dibuat iblis sombong. Apatah lagi kita punya kelebihan. Karena itu penyakit dalam sadru kita tadi, dalam surah Ghafir ayat 56 adalah kibron. Dan itu syarat orang masuk neraka, ada kibron. Dan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. Bayangkan, kekayaan diberikan. Mungkin kekuasaan juga diberikan. Mungkin keilmuan diberikan, mungkin ketaatan diberikan. So ada motif untuk sombong, dan sombong ini penyakit dalam sadru. Kenapa? Karena kalau dia tidak diakui kelebihannya, dia akan sakit hati. Itu penyakit. Kenapa ya saya sudah pakai kereta begini, tak ada orang pun dah berjaya kota selama ini. Maka tunjuklah balik pulang pakai kereta baru dia. Nah tunjuk. Karena ada kelebihan di situ. Yang tak punya kelebihan pun balik kampung pun pinjam kereta orang. Dan dikatakan itu kereta dia pun ada juga. Nah tunjuk kesombongan. Inilah watak iblis itu. Jadi pertanyaannya, kita ini terbuat dari api ke dari tanah? Itu masalah kita. Coba renungkan asal kejadian kita. Kita diminta oleh Al-Quran. Diminta. Hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana ia diciptakan. Itu agar kita tahu diri kita. Falyangduril insanu mimma. Ya Allah, kita diminta untuk tengok kejadian kita. Kalaupun khuliqa mimma, dari mana mimma indafiq? Saripati tanah, yaitu buah-buahan, susu, semua dari tanah semuanya. Ya Allah, tak malu ke kita bercermin di cermin yang besar, cermin kehidupan kita. Tanah kita ini, tapi luar biasa. Sifatnya mengambil unsur api, bukan mengambil unsur tanah. Oke, baik. Perempuan tuan-tuan sekalian yang berbahagia. Jadi, tidak ada cara lain bagi diri kita untuk mengobati penyakit sombong yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi. Dan apabila kita amalkan surah Al-Kahfi, amalkan bukan bacaannya, tapi amalkan petunjuk di sebalik kisah-kisahnya melalui kaidah tadabbur, insya Allah itulah pelipur hati kita, itulah obat bagi hati kita. Dengan tadabbur Al-Quran lah sakit hati kita akan terobati. Ketaatan kita membuat kita semakin merendah, kekayaan kita membuat kita semakin merendah, kekuasaan kita membuat kita semakin merendah, dan keilmuan kita membuat kita semakin tawadhu. Maka belajarlah tentang tanah itu. Oke, baik, perempuan dan tuan-tuan sekalian berbahagia. Ada benda penting yang perlu saya sampaikan. Sempat saya berbual dengan salah seorang rakan Tegar Rami. Beliau mengatakan begini, Ustazah,
Kenapa untuk mengeluarkan buah dalam pasu tanaman kita perlu dicampur dengan tinja, perlu dicampur dengan adanya kotoran? Apakah jawaban di sebalik ini? Pernah tak kita berpikir, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang kita memakannya, yang kita menikmatinya sebagai rizki daripada Allah Ar-Razzaq, sebagai rizki daripada Allah Al-Muqit, pernahkah kita melihat prosesnya dari mana? Lalu kita nisbahkan proses itu pada diri kita supaya kita belajar tafakkur di situ. Karena Quran dia akan menjasad di alam. So alam ini tanah yang merupakan esensi kita ini. Kita coba perhatikan. Walaupun tanah dikatakan sebagai tempat tumbuhnya tanam-tanaman, tapi tidak murni tanah sahaja. Dia akan bercampur dengan benda lain. Demikian juga kita, bahan asal tanah, tapi Allah menciptakan benda-benda lain dalam diri kita. Oke, saya buat gambaran. Dan mungkin Puan-puan boleh tengok gambaran saya. Oke. Puan-puan coba tangkap dulu. Tangkap dalam arti apa? Tangkap itu kita screen dulu lah ya. Dan nampak? Oke. Tak nampak tulisannya? Tak apa. Saya jelaskan. Kita gambarkan satu pasu. Kita isi tanah. Lalu kita letakkan benih di dalam tanah. Oke. Adakah cukup benih itu akan keluar dengan sempurna? Jawabannya bagi orang yang bercocok tanam akan mengatakan tidak. Tapi yang tak bercocok tanam cakap iya. Nah, siapa yang tak cocok tanam hari ini? Tanah itu memerlukan adanya air. Dia kena dicampur dengan air. Tanah itu juga memerlukan unsur lain, yaitu tinja atau kotoran. Tanah itu juga memerlukan unsur lain, namanya sinar matahari. Sinar. So, tanah, tempat benih ditanam, itu memerlukan 4 unsur. Ada yang, maksudnya tanah itu sendiri, kemudian air, kemudian tinja atau baja, kemudian sinar. Dari mana asalnya sinar? Daripada matahari. Sifat matahari adalah dia panas, membakar, ada unsur sinar. Yang kedua, tanah memerlukan yang namanya air. Dari manakah asalnya air? Air itu dari atas. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Daripada langit, daripada tempat yang tinggi, yaitu Allah ciptakan nanti diserap oleh tanah. Allah juga menciptakan namanya mendung atau awan yang nanti akan mencurahkan hujan lalu diserap oleh tanah. Ada satu yang namanya tinja atau kotoran. Kotoran itulah yang kita katakan sebagai nafsu syahwat kita. Tanpa kotoran, tanpa adanya bisikan nafsu amarah yang disokong oleh adanya bisikan iblis, syaitan, hawa, syahwat. Tidak mungkin kita akan membuahkan taubat. Tidak mungkin akan membuahkan inabah. Tidak mungkin akan menumbuhkan aubah. Dan tak mungkin kita akan terbang ke atas menuju Allah. Tidak mungkin ada ketaatan nafsu itu. Jadi kotoran ini penting dalam diri kita supaya kita bersuci. Karena adanya kotoran, ada namanya nafsu itu, nafsu ammara, membuat kita melakukan tazkiyatun nufus. Dan karena adanya tazkiyatun nufus, kesempurnaan, kebaikan akan melimpah-limpah, tumbuh kembang dalam diri kita. Tazkiyah, az-zakat, bermakna an-nama, an-numuwa, yaitu bertumbuh, berkembang banyak sesuatu kebaikan dalam diri kita. Jadi itu tanah kena bercampur dengan kotoran supaya keluar buah. Seperti mana apa? Madu, dia akan keluar daripada dua jenis apa?
Dua jenis saripati bunga, sama ada saripati bunga beracun ataupun tidak, keluar namanya madu. Sama seperti susu. Susu yang jernih, yang murni juga keluar dari mana? Daripada darah dan kotoran. Jadi semua itu mesti ada unsur kotoran. Kemudian disaring kotoran itu, yang keluar adalah yang murni, yang baik. Sama seperti penapis kowe. Penapis kowe ini menapis benda yang tak elok dikeluarkan, yang baik yang kita minum. Jadi tak mungkin kan kita mengalami satu kebaikan dalam diri kita tanpa ada tazkiyah. Dan tak mungkin adanya tazkiyah tanpa adanya kotoran. Dan kotoran itulah yang melekat, yang Allah lekatkan dalam diri kita supaya berlaku namanya perjuangan untuk melawannya. Karena itu gambaran kita di sini, pasu dia akan kita masukkan tanah, kemudian air hujan akan turun diserap oleh tanah, kemudian ada cahaya matahari, sinarnya akan diserap oleh tanah, kemudian ada tinja yaitu nafsu yang Allah letakkan dalam diri kita. Tinja itu ibarat nafsu kita, sinar itulah ujian yang datang silih berganti. Cahaya itu, bukan cahaya, sinar matahari itu sebetulnya adalah ujian yang membuat kita tak selesa, kita kepanasan, kita perlu bersabar. Yang namanya air itu adalah Al-Quran, dan namanya tanah itu bersifat stable. Apa makna daripada ungkapan ini? Ketika Allah memberikan ujian dalam diri kita, sama ketika Allah menguji tanah dengan adanya sinar matahari, maka apabila yang merespon adalah kolbu kita, yang merespon cahaya matahari adalah tinja dalam tanah itu, maka akan keluar namanya keluhan, aduan, sudahlah panas, campur bau busuk lagi. Ya, orang akhirnya punya penyakit sodro. Maka Allah turunkan air hujan. Maka baja dia akan bersamaan dengan air. Dikasih air itu apa? Al-Quran. Ketika manusia diuji oleh Allah, lalu Allah memberikan nafsu untuk membuat kita bergolak begitu, tak selesa begitu, maka Allah turunkan Al-Quran. Supaya apa? Quran mengobati nafsu kita, mengobati sodru kita, mengobati sodru kita, tempat duduknya nafsu yang akan melahirkan emosi-emosi yang negatif. Lalu hasil daripada mengikuti Al-Quran sifatnya akan stable macam tanah. Diinjak pun oke, tak berkata-kata. Disiram pun tidak ada keluhan. Dibagi nikmat dia tumbuhkan tanaman. Tetapi ketika diuji Allah tak dibagi nikmat, dia menunjukkan kerendahan dirinya, khusyuk bumi itu. Sekali lagi, kita dari tanah, perempuan dan tuan-tuan. Ingat, tanah tempat keluarnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Pada tanah mesti ada tinja, pada tanah mesti ada air, pada tanah mesti ada serapan cahaya sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan makanan. Iya kan? Subhanallah, kita juga macam begitu ya. Kita macam itu. Kita kena ada namanya nafsu kita. Kita kena ada namanya ujian yang datang silih berganti laksana sinar matahari tadi itu. Tak stable jiwa kita. Kita malu karena kita sebagai tanah. Kita malu kalau tak tenang, tak stable. Allah bagi curah hujan. Air hujan itulah gambaran Al-Quran. Lalu dengan Al-Quran kita mentadabur. Kita mengobati kegelisahan dalam sodru kita lantaran bisikan nafsu kita itu. Tanpa nafsu pun tak mungkin kita mensucikan diri. Tanpa mensucikan diri tak mungkin juga kita akan terbang menuju surga yang paling tinggi. Maka apa yang paling penting adalah combine diri kita dalam 4 unsur itu untuk menghasilkan buah-buahan yang matang, yang ranum, dan yang sedap. Pemahaman seperti ini lebih mudah untuk ditangkap oleh puan-puan sekalian daripada kita berteori panjang lebar, karena hakikatnya kita diberi oleh Allah kekuatan, daya yang namanya mengimajinasikan sesuatu makna menjadi real dengan adanya tampilan-tampilan fenomena alam semesta. Perempuan dan tuan-tuan. Jadi, jangan sampai kita membaca surah Al-Kahfi hanya setakat membaca. Walaupun hanya 1 ayat, kita tadabbur. Insya Allah itu lebih berkat. Karena itu, kalau perempuan dan tuan-tuan sudi kiranya untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi kalbu kita, pelajarilah kisah-kisah Allah dalam Al-Quran, kisah-kisah yang Allah turunkan dalam kitab suci Al-Quran. Pelajarilah. Oke, saya contohkan dalam buku ini. Ya, buku ini antara juga buku yang akan menanti untuk dibincangkan, menanti untuk dibedah
menanti untuk disirikan. Karena buku ini kaya dengan ibrah, kaya dengan faedah. Bayangkan, nak kukuhkan faedah perlu 80 rujukan kitab. Maknanya buku yang sangat ilmiah namun mudah difahami. Oke. Semalam saya baca buku ini, walaupun sudah lama buku ini datang, maksudnya sudah sebulan lebih lah kan. Tapi karena bacaan buku itu perlu Ustazah hadam satu-satu, jadi semalam baru Ustazah sempat buka buku ini. Dan ketika buka buku ini, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Baru setakat pengantar penerbit, saya sudah geleng-geleng kepala. Subhanallah. Yang amat mencengangkan saya, buat saya macam terpukau. Itu ketika Al-Imam Abu Thayyib Al-Makki mengatakan, dalam kata penerbit di sini, satu ayat mengandungi 60.000 pemahaman. Coba kita tengok satu ayat kita paham apa? Satu ke dua. Atau tak paham langsung cuma bacaan. Itu yang perlu buku panduan tadabbur itu. Bukan panduan untuk kaidah mentadabbur, tapi sudah terhasil dalam bentuk hasil tadabbur. Ada faedahnya. Itu yang buat saya, ya Allah, malulah saya. Satu ayat kadang saya cuma boleh huraikan dalam 4, 5, 6 poin. Tapi sementara orang yang alim boleh mengeluarkan sampai 60.000. Itu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dari segi makna. Dulu saya paham makna Quran itu tinggi. Ya, penuh mukjizat, bahasanya cantik. Tapi saya tak terbayang ketinggian makna itu macam mana maksudnya. Rupa-rupanya satu ayat dilihat dari sudut, dari sana-sana itu boleh melahirkan ribuan pemahaman. Ya Allah. Lalu yang membuat saya semakin sedih dan muncul satu azam adalah azam untuk dekat dengan Quran. Lebih dan lebih dekat lagi adalah ketika mana ya guru kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan, ketika aku di penjara, aku dihalang untuk memiliki kertas dan pena. Aku dihalang untuk menulis. Maka aku habiskan masa-masa aku di penjara adalah untuk mentadabbur Al-Quran, bermunajat, berzikir, dan qiyamul lail, salat tahajud. 4 itu yang aku lakukan. Maka di hujung-hujung kehidupannya di penjara itu, beliau mengemukakan satu ungkapan dan ditulis dalam buku ini juga. Sungguh aku menyesal telah mengabaikan waktuku tidak untuk memahami makna-makna Al-Quran. Padahal beliau punya tafsir Quran juga. Beliau mendalami Al-Quran. Tapi rasa kurang lagi intensivity dia dengan Al-Quran itu. Kurang intensif katanya dengan Al-Quran. Kurang kerap katanya. Lalu kita ini siapa? Bahkan beliau pernah saya baca buku. Saya lupa buku apa yang saya baca. Manusia ketika memikir tentang perintah Allah saja, itu sudah tak mampu. Apalagi nak fikir tentang benda-benda bid'ah lainnya. Nak fikir tentang perintah Allah, tak cukup masa kita untuk mengabdi pada Allah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia belum lagi menunaikan kewajiban Allah semuanya. Jadi nak sibuk yang lain buat apa? Memahami Quran. Satu lagi, yang membuat saya rasa malu adalah ketika buku ini menuliskan tentang pengalaman seorang ateis yang berkategori dia seorang filsuf, dia seorang sastrawan, dia seorang filologi, dia ahli filologi, dan dia seorang politician yang bernama Joseph Ernest Renan. Joseph Ernest Renan. Oke. Saya mungkin tak panjang lebar, tapi dia seorang ateis. Tapi ateisnya dia tak menafikan dia suka dengan Al-Quran. Sebab perpustakaan dia dipenuhi dengan buku-buku politik, buku sosial, buku sastra, buku-buku yang sifatnya adalah tentang kehidupan dunia. Tapi beliau katakan tak lain tak bukan cuma penghias rak perpustakaanku saja, dan aku membaca cuma sekali, tak lebih dari 2 kali. Tak lebih daripada sekali. Maksudnya buku-buku itu cuma dihadam dalam sekali saja, tak lebih daripada sekali. Tetapi di celah-celah rak dia itu ada namanya kitab suci Al-Quran. Dan beliau mengatakan, kalau ada kitab suci yang diturunkan dari langit, tak lain tak bukan, itulah kitab suci Al-Quran.
Dan beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan sumber inspirasi dia dalam memahami sesuatu, sehingga dia berkali-kali menghabiskan membaca Al-Quran. Untuk tahu dia Islam ke tak Islam pas itu, kena baca buku ini sendiri. Coba saya nakalkan dia punya pandangan, punya perkataan. Biar kita rasa malu. Perpustakaanku berisi ribuan buku politik, buku sosial, buku sastra, dan buku lainnya. Ada banyak buku lain yang belum aku baca. Lebih dari sekali. Bahkan majoriti buku yang ada hanya sebagai penghias rak perpustakaanku semata. Tapi ada satu kitab yang menarik yang selalu aku baca. Yaitu Al-Quran, kitab suci kaum muslimin. Dalam tanda petik yang ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini. Ketika aku merasa letih, aku rasa penat. Walaupun tonton juga bekerja kan, letih penat kan. Tapi tengok letih penatnya etis ini. Ketika aku merasa letih, penat. Padahal dalam masa yang sama aku pun ingin dibukakan pintu-pintu kefahaman. Maka aku kaji isi Al-Quran. Sama tak keadaan diri dengan perempuan dan tuan-tuan sekalian? Sama. Perempuan dan tuan-tuan penat, letih, bekerja. Tapi ketika letih dan penat, balik pulang ke rumah, sepatutnya perempuan kena mendengarkan walau 1 jam tadabbur Al-Quran. Karena itu saya punya inisiatif untuk membuat kelas malam pukul 9 itu mengenai Al-Amsal fil Quran dan Al-Aqsam fil Quran. Supaya keletihan kita itu terobati dengan adanya kefahaman-kefahaman yang dicurahkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran kita itu. Lalu dia katakan begini, aku pun mengkaji isi Al-Quran ketika aku letih dan penat. Untuk mendapatkan kefahaman, kesempurnaan dalam pemahaman. Kesempurnaan dalam pemahaman. Aku tidak pernah merasa lelah. Dan aku pun tak pernah merasa bosan dalam mengkaji Al-Quran. Kita bosanlah, Al-Kafi melulu. Itu aja. Tak ada yang lain ke ustazah. Dia kata, jika ada seseorang yang meyakini sebuah kitab murni yang turun dari langit, maka kitab itu saya yakin pasti Al-Quran, bukan yang lain. Karena kitab-kitab lain tidak memiliki keistimewaan seperti Al-Quran. Bermakna, profesi ini sudah membuat komparasi antara seluruh kitab-kitab suci umat beragama. Tapi hanya Quran yang boleh memuaskan kesempurnaan dalam memahami sesuatu. Maka dia katakan Quran adalah sumber inspirasiku. Dalam buku ini dibuat satu renungan. Jika seorang sastrawan, filolog, filsuf, sejarawan yang ateis sahaja boleh menikmati dan tidak pernah bosan dan jemu dalam membaca dan mengkaji Al-Quran, bukankah kita lebih patut tidak pernah bosan untuk mentadabbur, mengkaji Al-Quran demi mendapatkan hidayah, nasihat dan peringatan. Dan tak lain tak bukan, nasihat peringatan itu adalah untuk mengobati kesempitan sadru kita kerana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perempuan. Ini sedikit pengantar daripada kitab Tadabbur Kisah Al-Quran menyelami 476 faedah dari 10 kisah dalam Al-Quran. Dan 10 kisah ini, Masya Allah, puan-puan dan tuan-tuan, semuanya adalah apa yang kita alami. Saya contohkan, bukankah kita ingin menuntut ilmu? Tapi pernah tak kita baca buku tadabbur tentang para penuntut ilmu dalam Al-Quran? Maka pada poin pertama, kisah yang dikemukakan adalah potret penuntut ilmu sejati. Lalu dikeluarkan semua ibrahnya. Dan yang dipilih adalah surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Kisah Musa dan Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Bukankah kita juga punya gairah keimanan? Tapi pernah tak kita baca buku tadabbur tentang gairah imaniyah burung hudhud? Yang dipilih dalam buku ini adalah surah An-Naml ayat 20-28. Sama juga, bukankah kita juga punya gairah untuk berdialog secara politik? Nah, ada ahli politik di sini. Politik dua raja. Pernahkah kita juga mentadabbur tentang surah An-Naml? Ayatnya tengok sendiri nanti. Bukankah kita juga menginginkan punya keluarga yang istimewa? Tapi pernah tak kita tadabbur surah Ali Imran?
Kisah tentang keluarga Ali Imran. Disinilah tadabburnya. Bukankah kita juga ingin memiliki anak-anak gadis yang menjaga kesucian dirinya, menjaga fitrahnya, menjaga marwahnya, auratnya? Tapi pernah tak kita bagi anak-anak gadis kita itu tadabbur tentang wanita yang mensucikan dirinya dan menjaga kehormatannya dalam surah Maryam? Sama juga. Kita kadang-kadang memiliki menantu yang tak punya anak-anak jadi bahan bicaraan orang. Atau kita sendiri sebagai seorang menantu yang dibicarakan ramai orang-orang karena tak punya anak. Atau kita sebagai seorang wanita yang mandul. Pernah tak kita sebelum pergi jumpa dokter, kita jumpa dulu dokternya Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui kisah Nabi Zakaria, ya, melalui kisah Maryam juga. Di situ ada kisah Nabi Zakaria yang memohon kurnia diberikan anak. Tak malu ke kita yang kita mengaku muslim, beragama Islam, berkitabkan Al-Quran, tapi bila ada masalah terus macam Quran tak memberikan solusi kehidupan kita. Mungkin kita juga sebagai seorang ibu yang dilanda kesedihan, kemurungan, karena berpisah dengan anak yang tercinta, anak kena pergi jauh, pergi ke Mesir, pergi kemana-mana, pergi ke pesantren. Pernah tak kita baca kisah Ibunda Maryam, ya Ibunda Nabi Musa alaihissalam, yang dia sedih karena anaknya ya terapung hanyut di atas sungai Nil. Kita ambil kisah di situ. Pernah tak kita teringin menikahkan anak-anak kita dan pasangan yang baik? Dah tengok ke kisah Nabi Shu'aib yang mengkahwinkan anak perempuannya Nabi Musa alaihissalam? Banyak benda sebetulnya. Pernah tak kita ingin masuk surga lantaran kita menjamu selera tetamu kita? Dengan mentadabbur surah Adz-Dzariyat tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam menjamu selera tetamunya. Pernah tak kita terhimpit duka lara? Kita benar tapi kita disalahkan. Kita mengajukan ke mahkamah namun kita yang dipenjara. Pernah tak kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang penjara? Ya Allah, sungguh dalam kisah-kisah itu terdapat ubat bagi hati kita yang dilanda kesakitan tatkala ujian datang silih berganti. Maka Allah pun berfirman untuk Nabi kita, demikianlah aku kisahkan kepadamu kisah-kisah untuk meneguhkan fuad kamu, meneguhkan hati kamu, mengobati penyakit kamu agar kamu tidak menjadi orang yang ketakutan, hilang dengan keyakinan akan janji-janji Allah. Maka bacalah kisah-kisah itu untuk ditadabbur, untuk dipetik ibrahnya, untuk dijadikan sebagai solusi kehidupan, untuk mengobati hati yang sakit agar kita menjadi orang-orang yang berjiwa lapang, semangat dalam meniti kehidupan dan tetap berpandangan baik tentang kehidupan ini karena kita punya Tuhan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Demikian puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya cukupkan pertemuan saya pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mentadabbur kisah-kisah, kita belajar kepada mereka yang sudah mentadabbur dan kita amalkan hasilnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.